jemaat Tuhan, hari ini adalah hari kemenangan bagi kita, hari Pentakosta, hari ke-50 turunnya Roh Kudus bagi kita semuanya. Dan kita percaya, kita segenap jemaat Tuhan yang menjadi jemaat yang luar biasa, terus rayakan Pentakosta menjadi kemenangan buat kita semuanya. Oleh karena itu kita percaya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan GSJA Cendrawasih. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu atas doa dan juga dana sehingga ibadah online ini masih terus dapat berjalan. Mari terus dukung pelayanan media kami dengan cara subscribe YouTube channel GSJA Cendrawasih, beri like dan juga share video kami kepada teman, keluarga, kerabat, dan sahabat semuanya. Mari siapkan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, rasakan jamahannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu pada hari ini? Saya percaya di rumah Bapak Ibu pasti baik-baik saja, amin. Saya percaya juga Tuhan ada di antara setiap kita, baik yang di rumah, yang menyaksikan ibadah ini dalam YouTube. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama karena Tuhan bertata di atas pujian setiap umatnya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Kau yang di rumah, haleluya. Pastikan setiap saudara memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu selalu menyertai kami. Dimanapun kami berada, kami percaya lewat hati yang menyembah di dalam rumah ke rumah. Kami percaya Tuhan hadir. Di tempat ini kami membawa penyembahan kami, ucapan syukur kami. Kami melihat kasih-Mu melanda setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami, agar semua yang kami bawa berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami. Kami mau dedikasikan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu Yesus. Dan kami siap memuji menyembah Kau. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan.
setiap umat-Mu yang hari ini memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita yang percaya bahwa pagi ini Roh Kudus akan dicurahkan buat kita. Kita akan menjadi saksi Tuhan. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Ampun kami siap menyediakan pada Tuhan ini. Haleluya. di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Coba beritahu kanan kiri Bapak Ibu bahwa akulah saksinya Tuhan. Akulah saksinya Tuhan. Amin. Kita mau menjadi saksinya Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Amin.
pagi hari ini kita mengatakan glory haleluya Yesus. Glory haleluya Tuhan. Haleluya puji-Mu. Terima kasih Yesus. Dari hatimu katakan sama-sama. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Oh glory to Benar Tuhan, di hari Pentakosta ini Tuhan, kami adalah orang-orang yang paling berbahagia karena kami didampingi oleh seorang penolong yang setia, penolong yang abadi, yang selalu memberikan kemenangan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Percayalah hari ini engkau tidak dengan sendirian, engkau tidak dibiarkan yatim piatu, engkau lah orang-orang pilihan Allah.
Engkau telah diangkat menjadi anaknya, dan Engkau tetap ada di hati Allah. Terima kasih Tuhan buat respon yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami di tempat ini siap untuk dengar kebenaran firman. Ajar kami terus Tuhan. Biarlah kebenaran firman akan menuntun kami, membawa kami dalam kemenangan, dalam sukacita yang luar biasa. Penuhi kami senantiasa Tuhan. Buka hati kami untuk kami memahami isi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara. Pujian-pujian yang sudah kita dengar, pujian-pujian yang membawa kita terus makin antusias, saudara. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan, dan kita tahu itu tidak mudah untuk dilewati. Banyak hal untuk melakukan Pentakosta ini. Semua orang selalu punya antusias. Kita semua harus punya semangat. Kita semua harus punya rasa yang sungguh akan hal tersebut. Pentakosta ada 3 hal yang tercatat. Yang pertama adalah peringatan hari di mana bangsa Israel pada saat itu mereka memanen atas berkat-berkat Allah yang sampai hari ini orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel masih merayakan hari panen ini karena mereka anggap adalah perlindungan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua adalah pengenapan hukum Taurat yang diberikan kepada Allah bagi bangsa Israel. Dan inilah salah satu Pentakosta yang mereka sudah rayakan. Dan yang ketiga adalah, kita tidak lupa, adalah hari pencurahan akan Roh Kudus yang memenuhi semua orang pada saat itu yang sedang berdoa di loteng Yerusalem. Dan saudara-saudara, 3 hal ini adalah salah satu yang menjadikan api Pentakosta telah berjalan. Kita adalah orang-orang karismatik yang selalu rindu supaya Roh Kudus itu tidak pernah berhenti dalam hidup saudara. Roh Kuduslah yang menjadi daya ataupun kekuatan bagi orang-orang percaya sampai hari ini masih bertahan. Itu adalah Roh Kudus, saudara. Dan Roh Kudus itu tidak berkeliaran di mana-mana. Dia ada dalam hidupmu. Maka banggalah engkau kalau hari ini Roh Kudus tetap masih ada dalam hidupmu. Mari jangan mendukakan Roh Kudus. Bangun Roh Kudus itu supaya tetap menjadi kekuatan yang sesungguhnya. Dialah yang mendampingi engkau pada waktu nanti Tuhan datang kali yang kedua. Pada waktu nanti engkau hidup dalam kesulitan ataupun hari-hari ini yang masih mengalami COVID-19. Hanya Roh Kudus yang membawa damai dalam hidupmu. Roh Kudus yang membawa kedamaian dan sukacita. Nah, hari ini temanya adalah sukacita dalam Roh Kudus. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul pasal ke-13 ayat ke-52. Mudah saja, sedikit sekali tapi luar biasa. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan penuh dengan Roh Kudus. Peristiwa ini sudah pasti mengetahui bagaimana di mana murid-murid Tuhan mereka percaya ada satu hal yang terjadi pada saat itu. Orang-orang rindu untuk dijamah, orang-orang itu rindu untuk disapa, dan terjadi luapan Roh Kudus yang luar biasa. Di hari Pentakosta juga terjadi gereja pertama kali, dan di hari itu juga kekristenan disebut di kota Antiokhia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu di dalam Roh Kudus ada kebenangan-kebenangan yang selalu memberikan saudara kehidupan baru. Roh Kudus memberikan sebuah pengharapan. Saudara, yang dikatakan dalam Alkitab, saudara tidak dibiarkan menjadi yatim piatu. Kenapa ada kata yatim piatu? Saudara tahu, kalau orang yang menjadi anak yatim piatu, biasanya ada perasaan takut. Orang-orang yatim piatu selalu merasa nomor 2. Dia selalu merasa tidak ada apa-apanya. Dia hidupnya seperti tidak berarti. Nah, hari ini Tuhan tidak mau saudara menjadi orang yang tidak memiliki harapan. Yesus tidak mau saudara menjadi orang-orang yang tidak merasa berarti. Dan justru Roh Kudus itu yang memberikan saudara berarti hari ini. Hidup yang berguna menjadi berguna. Hidup yang merasa tidak berfungsi jadi berfungsi. Keunikan yang Tuhan berikan. Sebelumnya kita juga lihat dalam 1 Korintus 1:26. Lihat di situ ayat ini dikatakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi kalau misalnya tidak ada Roh Kudus pada saat itu, semua akan jadi apa yang sudah dinyatakan itu. Dan Tuhan tidak pernah ingin hal-hal yang sedemikian melengkapi orang-orang percaya saat ini.
Karena itu tidak membuat mereka bisa bertahan. Kelemahan saudara tidak akan pernah menjadikan fondasi untuk saudara dibangkitkan. Kelemahan saudara justru akan menjadi jurang di mana saudara tidak akan pernah berfungsi. Kita mau bisa berfungsi sampai hari ini karena ada Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai Parakletos yang selalu mendampingi. Dia omnipresent, Allah yang maha hadir. Dia omniscient, Allah yang maha tahu, yang selalu peduli dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus begitu luar biasa. Hari-hari ini yang membuat saudara yang tidak mampu berdoa bukan doa dalam dirimu, tapi Roh Kudus yang membuat engkau bisa berdoa kepada Ya Apa Ya Bapa, bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupanmu, yang bisa membuat langkah-langkahmu bisa menjadi stabil. Semua itu karena Roh Kudus. Mari terus bersukacita dalam Roh Kudus. Supaya apa? Supaya hujan badai apapun yang kita hadapi, hujan badai apapun yang saat ini sering mengganggu dalam kehidupanmu, itu tidak berarti apa-apa. Saudara tenang, Tuhan akan menjadi pembela dalam hidupmu. COVID-19 tidak akan membuat engkau terpuruk. COVID-19 tidak pernah membuat engkau menjadi menangis terus-menerus. Dia hanya duka sesaat saja. Kemarin kita mengadakan KKA, beberapa minggu yang lalu kita mengadakan KKA. Dan ketika saya mendengar kesaksian, wow. Demi kesaksian yang tadinya awali dengan ketakutan, diawali dengan kecemasan, diawali dengan kegalauan. Mereka takut ini, mereka takut itu. Tetapi ketika mereka berjalan, katanya ada sebuah mesbah doa yang mereka lakukan. Ada doa yang mereka jalankan. Semua ketakutan, kebimbangan itu dihapus semua dengan sukacita. Why? Karena pendampingan Roh Kudus itu ada dalam hidupmu. Maka saudara jangan pernah bermain-main. Saudara jangan pernah lupa bahwa Roh Kudus telah yang membawa engkau tetap masih mampu berdiri. Sekalipun yang membuat engkau berdiri itu adalah kakimu, tapi yang membuat engkau bertahan adalah kekuatan Roh Kudus dalam hidupmu. Dan saya percaya badai apapun, masalah yang saat-saat ini mungkin kita mendengar bahwa ibadah hanya boleh nanti di bulan Juli, Mola ataupun yang lain hanya boleh di bulan Agustus. Terlalu banyak harap-harapan. Tapi saya percaya, saudara, imani saja terus, berdoa terus dalam Roh Kudus, supaya Tuhan tetap mengiring dan menyertai engkau. Dan hari ini kenaikan Tuhan menjadi bukti. Nah saudara lihat, dosa mendatangkan pemisahan kita dengan Allah. Roh Kudus bisa menyatakan dosa dalam hidup. Roh Kudus bisa membongkar dosa-dosa dan kelakuan-kelakuan dalam kehidupan kita. Maka hari ini ketika dosa itu yang mendatangkan pemisahan kita dengan Allah, lewat Roh Kudus, itu tidak berarti apa-apa. Dengan Roh Kudus itu semua tidak berarti. Jelas-jelas saudara, Roh Kudus lah yang memampukan saudara sampai hari ini. Dan dia bisa membuka kebobrokan dosa dalam kehidupan seseorang. Hanya Roh Kudus yang mampu mentelaah itu semuanya. Manusia yang rusak tak dapat mempresentasikan keinginan Allah, keinginan Tuhan. Roh Kudus yang mampu. Ya, kalau kita nggak punya Roh Kudus, maka kita tidak akan bisa mempresentasikan apa yang Allah sudah berikan dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu menunjukkan, kita tidak mampu menjadikan model. Kalau kita tidak mampu menjadi model, bagaimana orang bisa percaya? Bagaimana orang bisa yakin ikut Tuhan itu ada damai? Bagaimana ikut Tuhan itu ada sukacita? Bagaimana ikut Tuhan itu ada kemenangan? Kalau kita sendiri tidak menjadi pelaku-pelakunya. Dan saudara-saudara, kalau kita masih tidak bisa mengampuni orang lain, berarti ada Roh Kudus yang salah dalam hidupmu. Bukan Roh Kudus yang salah, artinya dalam kondisi hidupmu ada masalah. Bukan Roh Kudus yang salah. Memang Roh Kudus ada di dalam dirimu, tetapi kalau ketika engkau tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, itu masalah dirimu. Ketika engkau ada rasa gosip dengan orang, ada rasa iri dengan orang lain, ada rasa kecemasan dengan orang lain, itu bukan karena Roh Kudusnya, tapi dirimu bermasalah. Mari bereskan semuanya itu. Jangan sampai pekerjaan roh itu tertunda atau terganggu oleh karena kehidupan engkau yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Keraguan membuat mereka buta akan kuasa dan kasih Allah. Betul. Roh Kuduslah yang bisa mencelikkan mata-mata yang buta itu. Roh Kudus yang bisa membuka dan terang benderang apa yang Allah inginkan. Agar jangan sampai engkau terlambat. Maka ketika kita penuh dengan Roh Kudus,
ada manfaat apa yang kita gunakan, apa yang kita akan fungsikan. Roh yang ada di dalammu. Kalau roh yang ada di dalam kita ini, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ini, Parakletos yang ada dalam diri kita ini, tanpa kita fungsikan untuk apa-apa, hanya untuk gagah-gagahan, hanya untuk kesombongan, hanya untuk supaya dilihat saya orang Kristen yang sudah penuh Roh Kudus. Tapi kalau itu cuma lip sync, kalau itu cuma sampul, saudara gak berarti apa-apa. Roh itu harus menyata. Roh itu harus nyata dalam hidupmu. Roh Kudus itu harus benar-benar jelas dalam hidupmu, supaya jangan sampai nama Tuhan dipermalukan. Nah saudara-saudara, Roh Kudus itu mendiami setiap hati orang yang telah percaya kepada Kristus, membuat kehidupan mereka berubah drastis. Jadi kalau saudara memiliki Roh Kudus, dia diam dalam dirimu, dia tinggal dalam dirimu, itu akan membuat sebuah perubahan yang sangat gratis. Jadi kalau perubahannya itu tidak, perubahannya itu malah melempem, perubahan yang dulu setia jadi nggak setia, percaya Roh Kudus itu nggak diam dalam diri dia. Makanya nyatakan hari ini Bapak Ibu, ketika ada sifat-sifat yang di luar dari kebenaran, sifat-sifat yang jauh dari kebenaran, maka saudara harus lidiki baik-baik. Saudara harus lidiki baik-baik, apakah saya betul-betul ada Roh Kudus dalam hidup saya, atau saya hanya sekedar sugesti saja. Tidak bisa saudara. Mari kita buka apa itu Pentakosta. Pentakosta adalah gereja di mana orang percaya menaikkan ucapan syukur karena persekutuan gereja yang didirikan oleh Allah lewat pertolongan Roh Kudus. Melalui gereja persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada perannya yang ajaib, yang berarti eklesia dipanggil keluar dari kegelapan masuk pada terang yang ajaib. Saudara-saudara, mari kita bangun. William J. Seymour pada waktu 1905-1904 dia mengalami pencurahan Roh Kudus. Dia seorang yang berkulit hitam, tapi saat itu gerakan di mana dia berdoa sendirian. Orang-orang kaget, kenapa kok ada yang berteriak-teriak. Tapi pada saat itu saudara lihat, William J. Seymour dipakai Tuhan ini luar biasa. Kepenuhan Roh Kudus, termasuk gereja sidang jemaat Allah, gereja yang mulai merubah yang namanya peran karismatik atau peran Roh Kudus berdampak. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mulai masuk hari ini. Roh Kudus yang sudah terjadi di dalam Yerusalem yang pertama, yang kedua William J. Seymour, biarlah Roh Kudus tetap masih bekerja saat ini. Di zaman sekarang Roh Kudus tidak boleh berhenti. Bilang sama kiri kanan, Roh Kudus nggak boleh berhenti. Dia tetap harus berjalan. Saudara boleh berhenti, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti. Gereja-gereja hari ini masih bertahan. Gereja-gereja ini masih kuat karena ada Roh Kudus. Saya ingat betul waktu kita membangun sebuah gereja di tempat ini. Bagaimana gereja ini dibangun, bagaimana gereja ini berjalan. Semua kalau tanpa Roh Kudus, nothing saudara. Saya nggak punya kekuatan. Kita nggak punya uang yang cukup. Tetapi ketika kita menyertakan dan sertakan Roh Kudus dalam setiap kegiatan, dalam setiap perbuatan yang kita lakukan, maupun dalam pembelian kita lakukan, kita nggak pernah lepas dari yang namanya Roh Kudus. Ternyata Roh Kudus mengerjakan segala sesuatu dengan luar biasa. Hanya dalam tempo 5 bulan saudara, bangunan ini kelar. Dalam waktu tempo 5 bulan sangat singkat. Saya ingat betul bulan Mei kita rombak habis dan semua rata. Dan tanggal 11 November kita sudah bisa mentapiskan. Rasanya mimpi saudara. Tapi sekali lagi itu Roh Kudus. Amin. Nah 3 hal menjadi sukacita ketika saudara ada dalam Roh Kudus. Ya, harus ada sukacita. Yang pertama, Roh Kudus itu menuntun. Betapa bangganya saudara kalau kita dituntun. Rasanya kita itu seperti betul-betul nyaman. Gak mungkin saudara dituntun dalam keadaan yang menuntut saudara dalam keadaan buta. Dan sehingga saudara kalau dituntun dengan orang yang buta, pasti saudara akan terperosok. Tapi Roh Kudus tidak demikian. Roh Kudus ini dia maha tahu, dia omniscient, dia maha adil, omnipresent. Dia betul-betul membuat saudara nyaman. Dituntun Roh Kudus, yang ada adalah kenyamanan. Dituntun Roh Kudus, yang ada adalah sukacita. Dituntun Roh Kudus, adanya kebahagiaan. Jadi kalau saudara dituntun oleh Roh Kudus, artinya saudara tidak ditinggal dalam kesendirian. Saudara tidak ditinggal dalam kesendirian. Saudara tidak pernah dibiarkan menjadi yatim piatu.
Dia tidak mau saudara berpikir-pikir yang tidak benar tentang Allah kita. Dia pasti mengarahkan yang benar. Jadi seperti Tuhan kalau dia mau pergi, dia akan minta, misalnya saudara sedang mungkin dalam sebuah rumah, ada tuan rumah yang akan berangkat. Dia bilang gini, Joel, tenang, nanti ada seorang yang membantu kamu. Orang ini akan menolong sama seperti saya. Kau minta saja dengan dia akan lakukan. Kau minta apa, dia akan dengarkan. Wah, terima kasih. Waktu Tuhan itu pergi, atau saya katakan saja paman saya itu pergi, saya ingat ada penolong saya, yaitu seseorang yang ditinggal di rumah itu. Tapi pada waktu prakteknya, ketika saya butuh, saya lupa bahwa ada penolong di rumah saya. Saya selalu telepon paman saya yang sedang sibuk. Paman ini, paman itu rasanya gimana? Dia kesel enggak? Pasti dia kecewa. Kenapa kok udah ada penolong yang tadi di awal dikatakan bahwa dia akan menolong kamu sama seperti saya mencukupkan atau memberikan bantuan kepadamu. Tapi pada waktu praktiknya Anda tetap masih menghubungi paman kalian, atau paman Anda masih ada telepon, paman Anda masih Anda harus panggil-panggil, artinya nggak berarti apa. Roh Kudus yang Tuhan berikan seperti demikian. Dia tinggalkan dalam dunia ini untuk memimpin hidupmu, untuk menuntun hidupmu. Maka dialah yang akan menjadi pembela penolong engkau. Di saat-saat engkau sedang mungkin dalam masalah, di saat-saat engkau sedang ada problem, itu Roh Kudus akan melakukannya. Nah, saudara-saudara, Yohanes 14 ayat 16-17 katakan apa? Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Catat baik-baik. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dan dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu akan menuntun saudara. Dari hari Jumat kita sudah lakukan puasa. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ini adalah hari ke-10. Saudara sudah berdoa dan puasa, jangan lupa terus itu lakukan. Bukan hanya untuk tahun ini 2020, ketika engkau ada masalah COVID-19, tapi itu harus engkau lakukan setiap tahun. Jangan lupa, Jumat kita sudah mulai sampai hari ini hari Minggu, tepat 10 hari sudah kita lakukan doa Pentakosta. Biarlah itu juga menjadi kekuatan buat kita. Dan sebuah statement yang saya buat di sini begini kan. Roh Kudus adalah pribadi yang memiliki kepribadian, yang memiliki pemikiran, yang mengetahui apa yang dipikirkan manusia. Itu dapat dalam 1 Korintus 2 ayat ke-11. Memiliki perasaan, yang mengasihi, Roma pasal 15 ayat ke-30. Dan memiliki kemauan, yang mengerjakan atau melaksanakan segala sesuatu menurut kemauannya. 1 Korintus 12 ayat 11. Saudara perhatikan, Roh Kudus itu memiliki pemikiran, Roh Kudus itu memiliki perasaan, Roh Kudus itu memiliki kemauan. Jadi bukan benda mati yang kita kantongi, bebas kita lakukan apa-apa. Roh Kudus itu bukan benda mati yang selalu kita bisa taruh di dompet, kita bawa-bawa, dan kita bisa lakukan apa saja. Tidak. Dia memiliki pemikiran, perasaan, dan kemauan. Dia bukan benda mati, saudara. Dia Allah Tritunggal yang menyertaimu. Ya, dia menyertai dalam kehidupan kita. Dia melindungi dalam kehidupan kita, jelas. Jadi kalau dia punya pemikiran, jangan sembarang kau berpikir tentang apa yang buruk. Maka kita harus jaga pikiran kita, jaga hati kita. Ada Roh Kudus, dan dia juga bisa berpikir. Ada keperasaan, jadi jangan buat dia tersinggung. Artinya jangan menyembah ilah-ilah lain, jangan menduakan Tuhan Allahmu. Dia memiliki perasaan, dia juga memiliki kemauan, yang fokusnya tetap kepada Allah. Tuhan yang memberikan tugas, Tuhan yang memberikan fungsi buat kehidupan kita, saudara dan saya. Jadi Roh Kudus tahu apa yang saudara lakukan. Roh Kudus adalah pribadi yang dalam segala hal sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Jadi saudara tidak bisa membandingkan tingkatan-tingkatan. Oh, Allah Bapa ada di nomor 1, Allah Yesus ada di nomor 2, Allah Roh Kudus ada di nomor 3. Tidak, mereka sama. Dia memerintah sama. Bahkan ini adalah satu cara Tuhan mau menyelamatkan kita. Segala cara dia lakukan, asalkan manusia dapat diselamatkan. Yang kedua, saudara, Roh Kudus itu memelihara perjalanan hidup gereja. Jadi gereja-gereja
dan semua orang-orang dapat berbahasa-bahasa baru yang Alkitab katakan oleh Roh Kudus mereka kerjakan. Tapi juga gereja bangkit. Gereja berdiri, saudara. Saya tahu di mana mereka berkumpul pada saat itu karena Tuhan mau mereka menjadi satu, saudara. Tidak ada yang sulit kalau mereka sudah menjadi satu. Ketika mereka mulai memakaikan bahasa-bahasa yang asing bagi mereka, bahasa-bahasa yang baru, tentunya mereka diinginkan Tuhan hanya untuk menjadi satu, saudara. Dan saya percaya gereja Tuhan perjalanannya hari ini ada karena pemeliharaan Roh Kudus. Katakan amin. Pemeliharaan Roh Kudus, saudara. Sama tadi dari awal saya katakan bahwa gereja ini berdiri, gereja Sidang Jemaat Allah berdiri. Semua karena pengiringan dan penyertaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus nanti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita punya batasan manusia, tapi Roh Kudus tanpa batas dia bisa mengerjakan, saudara. Yohanes 16:13 kata apa? Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Gereja harus menyampaikan hal-hal yang akan datang. Gereja tidak bisa diam-diam diri. Gereja tidak bisa cicing wae. Gereja nggak bisa diam-diam. Gereja harus bergerak memberitakan Injil. Pemberitaan Injil dimulai dari sebuah gereja. Gereja yang benar adalah memiliki misi memberitakan Injil. Dan saya tahu kita nggak boleh berubah fungsi. Gereja nggak boleh berubah fungsi. Gereja tetap ada, harus dalam misi Tuhan. Amanat agung Tuhan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka. Dan gereja harus lakukan demikian. Bagaimana kita bisa menginjil? Bagaimana kita bisa bersaksi? Bagaimana kita bisa membaptis kalau kita tak bergerak? Kalau kita hanya diam-diam dalam gereja, kita tidak pernah menginjil, gak akan ada jiwa baru. Bagaimana kita bisa bersaksi dan tidak akan ada orang yang mengalami Tuhan? Karena kita bersaksi, kita menginjil, maka jiwa-jiwa, saya percaya gereja Tuhan nanti setelah COVID-19 semua akan menjadi berbeda, saudara. Pasti bukan berbeda berkurang, tapi berbeda bertambah. Itu semua karena Roh Kudus, saudara. Satu statement saya bilang begini, Roh Kudus membangun, Roh Kudus itu menjiwai, Roh Kudus itu menyucikan gereja. Sebagai Roh Kudus, dia memulihkan keserupaan ilahi. Nah sekali lagi, keserupaan ilahi. Yang dimana mereka tidak bisa dikasih kasta-kasta. Roh Kudus tidak dalam kasta ketiga. Semua dalam kasta sejajar yang sama di hadapan Tuhan. Yang hilang karena dosa untuk membuat manusia hidup dalam Kristus, yang membuat manusia diutus memberikan kesaksian dan kebenaran akan Kristus Yesus yang telah membimbing. Haleluya. Jadi inilah kita mau dipulihkan. Saudara, gambar-gambar yang rusak akan diperbaiki Allah. Tadi katakan bahwa Tuhan datang hari ini, Dia ingin karena cintanya buat saudara. Roh Kudus ini seperti ingin melengkapi saudara. Roh Kudus ingin menyempurnakan saudara yang sudah diselamatkan Kristus dari dosa, yang sudah ditebus, dan bahkan Tuhan sudah bangkit untuk saudara. Tanpa ada Roh Kudus, seperti saudara tidak diberikan apa-apa. Dan Roh Kuduslah yang memampukan saudara untuk saudara tetap masih bertahan menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang militan. Maka kita tidak bisa lepas tanpa Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang bermanifestasi dalam dirimu, itulah yang menjadi kekuatan sesungguhnya dalam diri kita. Maka saudara-saudara hari ini, percayalah, Roh Kudus bukan barang mati yang bisa sesuka-suka kita berbuat. Yang terakhir, yang ketiga, Roh Kudus menjadikan orang percaya untuk menjalankan misi Allah. Lagi-lagi misi Allah, amanat agung Tuhan. Gereja yang hidup, gereja yang bangkit, gereja yang berkemenangan adalah gereja yang tidak boleh melupakan misi Allah. Misi Allah tidak boleh dilepaskan. Misi Allah harus menjadi seperti sepasang mata uang yang ada di kiri dan di kanan yang tidak boleh terpisah. Kalau saja terpisah tidak berarti apa-apa. Misi Allah dengan gereja harus bergandengan tangan. Mari misi Allah tidak boleh diakhiri. Kalau gereja-gereja mulai mengakhiri misi Allah, berarti gereja itu tidak pernah memiliki Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat misi Allah tetap bertahan. Roh Kuduslah yang membuat misi Allah tetap hari-hari ini masih menjadi kemenangan dalam orang-orang percaya.
Nah, saya kasih ayat di sini, katakan Matius 28-20 yang tidak asing bagi kita. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, sekali lagi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan pernah lagi saudara untuk lakukan yang tidak menjadi kesukaan Tuhan. Roh Kudus tahu maksud Bapa, dan Bapa juga mengerti isi hati Roh Kudus. Maka Roh Kudus bisa berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Jika hidup kita senantiasa dipenuhi Roh Kudus, maka doa kita pun akan dipimpin oleh Roh Kudus pada kehendak Allah yang sejati. Doa-doa yang sedemikian adalah doa-doa yang akan digenapi Tuhan. Biarlah 10 hari kita berdoa dan berpuasa akan menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan kita, bukan jimat. Ya, saya ingat, bukan jimat. Jangan salah. Dan kita harus ingat, statement saya buat begini, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. So, jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menghisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Saudara-saudara, kita tidak mau dihukum bersama dengan dunia. Dari awal kita sudah dengar firman Tuhan, kita akan dipisahkan, saudara. Kita akan dipisahkan. Orang-orang mati akan dibangkitkan. Dan kita orang-orang percaya akan rapture bersama dengan Tuhan. Pengangkatan orang-orang percaya itu akan ternyata akan terbukti dalam hidupmu dan hidup saya, saudara. Dan satu statement terakhir saya bilang begini, saudara. Keselamatan kekal kita maupun hubungan mesra kita dengan Bapa, semuanya adalah semata-mata berdasarkan pada karya pribadi Yesus. Jadi kita semua ada nih hari ini bisa bermain musik, kita bisa jadi well singer, saya bisa menjadi pengkhotbah, atau semuanya itu karena karya Tuhan. Kalau kita nggak ditebus Tuhan, kita nggak ada artinya apa-apa. Nothing, saudara. Justru karena ditebus Tuhan, karya Tuhan ini disempurnakan. Yang menyempurnakan bukan orang, tapi Roh Kudus. Lalu katakan apa? Namun demikian, kita perlu mengaku dosa-dosa kita agar kedamaian, kebahagiaan batin kita terjamin dan terpelihara. Lewat peran Roh Kudus, tanpa pengakuan dosa-dosa kita di hadapan Allah, tanpa kejujuran terhadap Allah, tidak akan kebahagiaan Kristen yang sesungguhnya dialami. Saudara-saudara, mari kalau engkau ingin punya Roh Kudus, minta ampun dulu kepada Tuhan. Kalau saudara ingin memiliki Roh Kudus, bebaskan dirimu dari segala dosa-dosa. Karena dosa tidak akan bisa membuat Roh Kudus tetap bertahan. Justru saudara hari ini, kalau saudara sungguh-sungguh, Roh Kudus yang akan mengusir kebiasaan burukmu, kebiasaan-kebiasaan jahatmu, supaya Roh Kudus tetap berkenan. Firman Tuhan itu saja. Kiranya itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita tahu hidup ini singkat, hidup ini sementara. Jangan sia-siakan, saudara. Kita harus ingat dalam hidup kita peran penyertaan Tuhan. Ya, positif, beriman kepada Tuhan, jaga jarak dengan ketakutan, isolasi diri dari kecemasan, dan tetap di dalam Tuhan, tekun di dalam Tuhan. Saya singkat, pijit, ya jangan lupa. Itu bagian untuk saudara tetap positif, jaga jarak dari ketakutan, isolasi diri dari kecemasan, dan tekun dalam firman-Nya. Haleluya, haleluya. Biarlah kita akan tetap berdoa. Kita masih masuk di hari ke-10, hari Pentakosta, hari kemenangan orang percaya yang dialami bagi semua orang yang percaya, bagi semua yang beriman kepada Tuhan, bagi semua yang sungguh-sungguh di hadapan Dia. Haleluya. Hurabala masyidi yarabala basyandara basikara basyandara. Hiyarabala basyidur yala basyandara basikiri yarabala basyandara. Terima kasih Tuhan. Engkau dipuaskan oleh firman Tuhan hari ini, angkatlah tanganmu. Engkau yang dipuaskan oleh firman Tuhan hari ini, angkatlah tanganmu. Terima kasih Tuhan. Saya sudah diingatkan akan peran Roh Kudus.
boleh berdosa. Kami harus lepas daripada dosa. Terima kasih Yesus. Lord Jesus, ya Rabbana Shikya Rabbana. Kia Ramana Mana Kira Ramana Mana Kiri de la mala maseria la mala masere de la basikuria la bashanda. Kiri de la mala masere kuria la bashanda basika. Kita berdoa, ucapan syukur kita kepada Dia. Nanti akan pujian bagi kita semua. Kira mala masere la bashanda basika. Kira la masere de la basere. Kira ya mala masere Bapa, Kau yang menjadi kekasih bagi hati kami dan jiwa kami, kerinduan bagi kami semuanya. Biarlah roh kami tetap menyala-nyala. Kami boleh bersekutu dengan Kau, Tuhan. Kami rindu akan jamahan-Mu ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes, Immanuel, Immanuel. Allah beserta kamu, Allah beserta saya, Allah beserta kamu sekalian. Jangan takut, jangan gentar, jangan bimbang. Ini waktu di mana engkau bersama dengan Dia. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Ya Allah besertaku. Terima kasih ya Tuhan. Yes, Immanuel. Kami percaya Tuhan bahwasanya anugerah-Mu turun atas kami. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami sudah masuk dalam hari Pentakosta ini Tuhan. Kami tidak akan menjadi manusia biasa, tapi manusia-manusia yang punya antusias, manusia-manusia yang punya action dan passion, yang harus kami kerjakan, kami lakukan. Bukan menjadi orang Kristen yang berdiam diri, menunggu-tunggu Yesus atau menunggu-nunggu Yesus yang sedang naik ke atas. Tapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman yang benar, sesuai apa yang Tuhan inginkan. Allah menyertai kami. Immanuel ada dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Bersama dengan Tuhan, mampukan kita dalam pekerjaan-pekerjaan atau lawatan-lawatan yang besar. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati buat kita semuanya. Shalom. Berikut adalah informasi sepekan GSJA Cendrawasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bangun mesbah doa bersama dengan keluarga, ajak istri, suami, anak-anak, dan orang tua, supaya lawatan Tuhan nyata atas keluarga jemaat GSJA Cendrawasih. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana pembangunan, dan ucapan syukur dapat diberikan langsung melalui rekening BCA di nomor rekening 28888747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Ajaklah seluruh anggota keluarga Anda untuk masuk dalam 10 hari doa puasa. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh berserulah kepada Tuhan. Percaya peperangan itu bukan kita lagi, tapi Allah yang berperang bagi kita. Kita akan mendengarkan banyak sekali kesaksian mukjizat-mukjizat yang sangat ajaib terjadi saat kita berdoa dan berpuasa.
Kami mengundang untuk para jemaat dan pelayan Tuhan untuk mengikuti doa dan puasa pada tanggal 22 hingga 31 Mei pukul 7 malam dengan join dalam Zoom meeting kita dengan ID 515-137-8641. Ibadah akan dilaksanakan via Zoom yang dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Terima kasih. Sekian pengumuman pada minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum menutup ibadah kita mau mengangkat pujian karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kita. Amin. Haleluya. Kami mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Di hari Pentakosta, iman percaya kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami, yang boleh meneguhkan, menguatkan iman kami kepada Tuhan, supaya di dalam masa-masa kami menghadapi COVID-19 Tuhan, Tuhan yang boleh menyertai kami, Tuhan yang boleh beserta dengan kami, Tuhan yang boleh memberkati hidup kami, hidup setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan. Bapa, kami mengucapkan syukur kami, Engkau yang boleh memberkati bangsa kami, Indonesia Tuhan. Kiranya Indonesia mampu mengatasi dari penyebaran COVID-19 Tuhan. Tuhan tolong setiap umat Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, boleh semakin kuat di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang boleh menolong kami, beserta dengan kami, supaya kami bisa berkumpul kembali untuk kami bisa beribadah bersama-sama dalam gereja Tuhan. Bapa, terima kasih, berkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang mengalami kesulitan Tuhan, Engkau yang boleh mengadakan mujizat buat mereka, Engkau yang boleh memberkati, meneguhkan iman mereka juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan ucapan syukur kami, karena Engkau sungguh baik, sangat baik, bahkan terlebih baik buat kami. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita boleh mengangkat tangan kita bersama-sama. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kemuliaan dari Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Mari kita naikkan pujian bersama-sama.